Dwight Howard. Pebasket NBA yang satu ini merupakan salah satu big man paling bertalenta yang pernah ada di sepanjang sejarah Orlando Magic. Ia memiliki badan yang tinggi menjulang. Selain tinggi, ia juga memiliki bahu yang lebar, badan yang berisi, kuat, gesit, serta memiliki lompatan yang luar biasa. Ya, lompatan dari Howard ini benar-benar luar biasa tingginya. Dan itulah mengapa ia bisa menjadi seorang shot blocker yang handal pada masa jayanya dulu bersama Magic. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, saya akan membahas biografi dari pemain yang sudah 3 kali mendapatkan gelar defender terbaik di NBA, Dwight Howard. Baiklah, mari kita langsung mulai. Dwight David Howard lahir di kota Atlanta, Amerika Serikat, pada tanggal 8 Desember 1985. Ia merupakan anak pembawa berkah bagi kedua orang tuanya. Bukan karena kesuksesannya sebagai pemain NBA, tetapi karena kehadirannya di dunia. Sebelum melahirkan Dwight Howard, ibu dari Howard, Cheryl, mengalami keguguran sebanyak 7 kali. Jadi, kelahiran Howard di dunia jelas merupakan sebuah kebahagiaan besar tersendiri bagi orang tuanya. Howard lahir dari keluarga yang gemar melakukan kegiatan fisik. Ayahnya, Dwight Howard Sr., merupakan seorang polisi yang juga menjabat sebagai ketua bidang olahraga di suatu SMA di Atlanta. Sementara ibunya, Cheryl, merupakan mantan pebasket kuliahan yang pernah bermain di Universitas Morris Brown. Semenjak kecil, Howard telah menyukai olahraga basket. Tidak hanya suka dengan basket, tetapi Howard juga merupakan seorang pebasket yang handal. Meskipun memiliki badan yang tinggi dan besar, tetapi Howard memiliki dribble layaknya seorang garda. Ya, hal ini wajar saja. Saat masih kecil dulu, Howard sangat mengidolakan Magic Johnson dan Michael Jordan. Jadi, wajar jikalau ia memiliki skill layaknya seorang small man. Saat SMA, Howard bersekolah di sebuah sekolah Kristen, yaitu Southwest Atlanta Christian Academy. Ia merupakan pebasket SMA yang hebat. Dengan tinggi dan kelincahannya, Howard dengan mudahnya mampu mengobrak-abrik lawan-lawannya di SMA. Musim terbaik Howard di SMA adalah pada musim seniornya, yaitu musim 2003-2004. Pada musim SMA terakhirnya tersebut, Howard mengukir berbagai pencapaian besar, mulai dari membawa timnya meraih juara 1 di negara bagian Georgia, bermain di McDonald's All-American, hingga terpilih sebagai pebasket SMA terbaik di Amerika Serikat. Seusai tampil sangat baik di SMA, Howard pun kemudian memutuskan untuk langsung mengikuti NBA Draft. Draft angkatan 2004 ini merupakan salah satu NBA Draft paling menarik yang pernah ada di sepanjang sejarah NBA. Itu karena terdapat cukup banyak pemain baru lulus SMA yang terpilih di NBA Draft ini, seperti misalnya Shaun Livingston, J.R. Smith, Al Jefferson, dan masih banyak lagi. Akhirnya, pada draft tahun 2004 tersebut, Howard pun terpilih di urutan pertama oleh tim asuhan Johnny Davis, yaitu Orlando Magic. Seusai terpilih oleh Magic, Howard dan para pemain baru lainnya pun kemudian bermain di Pepsi Pro Summer League. Summer League merupakan sebuah turnamen sederhana yang diadakan khusus untuk para pemain-pemain baru dan pemain-pemain kurang jago yang ingin mengasah skill mereka. Jadi, Summer League ini mirip seperti turnamen pramusim NBA. Hanya saja, tidak akan ada pemain-pemain kelas bintang yang bermain di Summer League. Howard tidak tampil terlalu bagus di Summer League. Howard yang dulunya mendominasi basket anak SMA, tidak dapat lagi mendominasi para pemain profesional di Summer League. Ia juga mengalami beberapa masalah di Summer League ini, seperti terlalu banyaknya pelanggaran yang ia lakukan, kesulitan menyesuaikan diri dalam half-court offense, hingga tembakannya yang buruk. Meski begitu, Howard memiliki beberapa kelebihan, seperti kemampuan memblok lawan yang bagus, serta kegigihannya dalam melakukan rebound. Ya, Howard memang belum tampil layaknya seorang bintang di Summer League. Tetapi ia masih muda, dan ia pastinya akan mengalami perkembangan di masa mendatang. Usai selesai bermain di Summer League, Howard pun kemudian langsung bermain di NBA yang sesungguhnya, yaitu musim reguler NBA. Tanggal 3 November 2004 pun menjadi debut resmi Howard di NBA. Howard memulai debutnya ini dengan sangat baik. Tampil dari bangku cadangan, power forward berusia 19 tahun ini saat itu berhasil mencetak 12 poin, 10 rebound, 3 steal, dan 4 blok. Ia juga saat itu berhasil menolong timnya meraih kemenangan atas Milwaukee Bucks dengan skor 93-99.
92. Secara keseluruhan, Howard memiliki penampilan yang bagus di musim pertamanya ini. Ia memang bukanlah senjata offense nomor satunya Magic, tetapi untuk urusan defense dan rebound, ia merupakan sang pioner utama di sana. Tidak hanya mampu bermain dengan bagus, Howard juga mampu menjaga tubuh dan staminanya dengan baik. Pada musim rukinya ini, Howard bermain pada seluruh 82 pertandingan Magic di musim tersebut. Dengan pencapaian tersebut, Howard pun menjadi rookie lulusan SMA kedua di NBA yang bermain pada seluruh 82 pertandingan di musim reguler. Selain bermain di seluruh 82 pertandingan, pada musim pertamanya ini, Howard juga mencetak sejarah baru, yaitu pemain termuda yang berhasil mencatatkan double-double. Pada musim 2004-2005 tersebut, Howard yang saat itu masih berusia 19 tahun, berhasil mencatatkan rataan 12 poin per game dan 10 rebounds per game. Karena musim perdananya yang solid di NBA, Howard pun akhirnya mendapatkan sebuah penghargaan, yaitu NBL All-Rookie First Team. Setelah menyelesaikan musim pertamanya dengan baik, Howard pun kemudian bersiap untuk bermain di musim keduanya. Pada musim keduanya ini, Howard telah menjadi pemain yang semakin besar dan kuat. Itu karena ia memang telah berencana menaikkan berat badannya di musim tersebut. Pada tanggal 15 November 2005, Howard pun mencetak sejarah baru di NBA. Saat itu, Howard yang bermain selama 36 menit melawan Charlotte Bobcats tampil sangat buas dengan sumbangan 21 poin dan 20 rebound. Dengan pencapaian tersebut, Howard yang saat itu masih berusia 19 tahun pun menjadi pemain termuda di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencetak lebih dari 20 poin dan 20 rebound dalam satu pertandingan. Howard bermain pada 82 pertandingan di musim 2005-2006, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 15,8 points, 12,5 rebounds, dan 1,5 assist per game. Musim 2006-2007 pun menjadi musim All-Star pertama bagi Howard. Selain bermain di pertandingan All-Star, pada musim tersebut, Howard juga ikut berpartisipasi di acara kontes ngedang. Kontes dunk 2007 merupakan salah satu kontes dunk paling menarik yang ada di sepanjang sejarah NBA. Bukan karena dunk para pemainnya, tetapi karena orang-orang yang menjadi juri dari dunk kontes tersebut. Di kontes dunk 2007, juri yang diundang adalah para pemain NBA legendaris yang terkenal akan kehebatannya dalam melakukan dunk. Pemain-pemain yang menjadi juri di acara tersebut antara lain adalah Michael Jordan, Julius Erving, Dominique Wilkins, Kobe Bryant, dan Vince Carter. Wow, ini baru yang namanya juri dunk kontes. Dunk terkeren Howard di kontes dunk 2007 ini adalah pada dunk keduanya, di mana saat itu Howard melompat sangat tinggi, sampai-sampai tangannya nyaris menyentuh bagian atas papan ring basket. Lompatannya saat itu benar-benar tinggi. Ketika diukur oleh meteran, tercatat bahwa saat itu tangan Howard berhasil menyentuh ketinggian 381 cm. Wow, luar biasa. Sayangnya, meski telah berusaha semaksimal yang ia mampu, tetapi Howard gagal keluar sebagai juara. Ia saat itu kalah dari dua kontestan lainnya, yaitu Nate Robinson dan Gerald Green. Usai gagal memenangkan dunk kontes, Howard pun lanjut bermain di musim selanjutnya, yaitu musim 2007-2008. Seperti biasanya, Howard semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Pada musim 2007-2008 ini, tercatat terdapat 8 pertandingan di mana Howard mencetak lebih dari 20 poin dan 20 rebound. Ini jelas merupakan hal yang hebat. Di musim 2007-2008 ini, Howard juga lagi-lagi ikut berpartisipasi di dunk kontes. Ia berniat ingin membalas kekalahannya di dunk kontes musim ini. Howard tampil dengan ganas di kontes dunk keduanya ini. Pada kontes tahun 2008 ini, Howard berhasil menjadi juara satu usai memenangkan voting dari para fans di babak final. Di kontes dunk 2008 ini, Howard juga melakukan sebuah dunk keren bin kreatif, yaitu Superman Dunk. Pada dunk keduanya, Howard yang berpakaian layaknya Superman melakukan sebuah alley-oop dunk dari jarak jauh. Dunk ini benar-benar keren dan ikonik. Bahkan sampai sekarang, saya yakin masih banyak fans NBA yang mengingat dunk Superman dari Dwight Howard ini. Pada musim 2007-2008 ini, Howard yang memimpin Magic meraih 52 kemenangan juga berhasil membawa timnya ke babak playoff. Tapi sayangnya, langkah Howard dan kawan-kawan saat itu harus terhenti di semifinal wilayah timur, usai kalah dari Detroit Pistons dengan skor 4-1.
Musim 2008-2009 merupakan salah satu musim terbaiknya Howard selama berada di NBA. Pada musim tersebut, Howard yang saat itu terkenal sebagai mesin double-double, sukses membawa timnya ke NBA Finals. Di NBA Finals, Howard dan timnya pun kemudian dipertemukan dengan tim kuat dari barat, yaitu LA Lakers. Lakers memang merupakan tim yang kuat, tetapi seharusnya Magic mampu mengimbangi atau bahkan mengungguli Lakers. Pada musim reguler, Magic bertemu dengan Lakers sebanyak 2 kali, dan di 2 pertandingan tersebut, Magic lah yang keluar sebagai juara. Meski begitu, kita harus ingat, ini merupakan NBA Finals. Selain skill, mental yang kuat juga sangat diperlukan di babak besar ini. Dan, Lakers sepertinya berhasil memenangkan hal tersebut. Ya, Lakers memang merupakan tim yang lebih berpengalaman dari Magic. Mereka memiliki 2 pemain bintang berpengalaman, yaitu Kobe Bryant dan Pau Gasol. Selain itu, mereka juga memiliki seorang pelatih kelas kakap, yaitu Phil Jackson. Akhirnya, Lakers pun keluar sebagai juara. Mereka mendapat gelar ini usai mengalahkan Magic dengan skor telak 4-1. Di pertengahan tahun 2009, Magic pun kedatangan seorang pemain bintang baru, yaitu Vince Carter. Howard dan timnya tampil dengan bagus di musim 2009-2010. Pada musim tersebut, Howard dan Vince Carter berhasil memimpin Magic meraih 59 kemenangan, membuat mereka berada di urutan kedua untuk urusan jumlah kemenangan terbanyak di musim 2009-2010. Selain tampil garang dalam hal offense, pada musim ini, Howard juga tampil garang dalam hal defense. Karena kegigihannya dalam bertahan, pada musim 2009-2010 ini, Howard pun akhirnya dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year. Gelar ini pun menjadi gelar kedua Howard selama ia berkarir di NBA. Musim 2010-2011 tidak jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Howard tetap tampil bagus di musim ini. Ia bahkan mencetak career high-nya dalam urusan points per game dengan 22,9 points per game. Di musim 2010-2011 ini, Howard yang menjadi monster di barisan pertahanan juga kembali dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year. Dengan berhasil disabetnya gelar pemain bertahan terbaik 2011 ini, maka Howard pun menjadi pemain pertama di sepanjang sejarah NBA yang berhasil meraih gelar pemain bertahan terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Pada off-season 2011, berita besar pun datang dari Dwight Howard. Saat itu, Howard meminta kepada manajemen Orlando Magic agar ia bisa di-trade ke tim NBA hebat yang lain. Bukan tanpa alasan Howard meminta trade ini. Howard saat itu berkata bahwa ia ingin merasakan gelar juara, dan sepertinya manajemen Orlando Magic tidak dapat membantunya untuk mendapat gelar bergengsi tersebut. Akhirnya, pihak Magic pun menemui Howard untuk membicarakan masalah ini. Dan setelah bermusyawarah lama, akhirnya Howard pun sepakat untuk membatalkan niatannya untuk pindah tim. Pada tanggal 12 Januari 2012, sejarah baru terukir di NBA. Saat itu, Howard yang bermain melawan Warriors mencetak rekor NBA dengan 39 kali menembak free throw. Wow, bagaimana ini bisa terjadi? Jadi, pelatih dari Warriors menyusun rencana yang unik untuk timnya. Saat itu, pelatih dari GSW meminta para pemainnya untuk melakukan foul terhadap Dwight, agar permainan dapat berhenti dan ia terus-menerus melakukan free throw. Untuk informasi, Howard memiliki persentase tembakan free throw yang sangat buruk. Pada 10 pertandingan pertama di musim 2011-2012, Howard tercatat hanya mampu mencatatkan persentase free throw sebesar 42%. Ini jelas merupakan angka yang amat buruk untuk ukuran pemain NBA. Dari total 39 tembakan yang ia lontarkan, ia hanya mampu memasukkan sebanyak 21 kali, atau artinya, ia memiliki persentase sebesar 53% di pertandingan tersebut. Rencana dari pelatih Warriors sendiri terbilang gagal. Pada pertandingan tersebut, Dwight tetaplah tampil dominan. Howard yang saat itu mencetak 45 poin, bahkan saat itu berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 117-109. Musim 2011-2012 ini pun menjadi musim terakhir Howard dengan Magic. Pada off-season 2012, Howard meminta kepada Magic supaya ia di-trade ke tim lain yang lebih bagus. Akhirnya, pada tanggal 10 Agustus 2012, Howard pun di-trade oleh Magic ke tim kuat asal Los Angeles, yaitu Los Angeles Lakers. Lakers merupakan salah satu tim yang paling difavoritkan banyak orang saat itu. Pada musim 2012-13 tersebut, Lakers bisa dibilang merupakan salah satu super tim yang ada di NBA. Di musim tersebut, Lakers memiliki banyak pemain bintang, mulai dari Steve Nash, Kobe Bryant,
Dwight Howard, dan Pau Gasol. Iya, tim ini benar-benar penuh dengan bintang kelas atas. Meskipun begitu, tim Lakers musim 2012-13 ini tidak tampil dengan sesuai harapan. Selama musim reguler, mereka mengalami banyak masalah. Seperti salah satu contohnya adalah masalah chemistry Dwight Howard dengan kapten Lakers, yaitu Kobe Bryant. Howard tidak suka dengan gaya permainan Kobe yang maruk. Ia berkata bahwa Kobe terlalu sering menembak, membuat performa Lakers menjadi buruk. Meski memiliki berbagai masalah, tetapi rupanya Lakers tetap mampu melangkah ke babak playoff. Lakers tampil sangat mengecewakan di babak playoff. Saat itu, Lakers yang tidak diperkuat oleh Kobe Bryant langsung disapu bersih oleh Spurs. Spurs saat itu membantai Lakers dengan skor telak 4-0. Setelah musim 2012-13 habis, Howard pun resmi menjadi free agent. Saat itu, Lakers sempat menawari kontrak besar kepada Howard, yaitu 5 tahun dengan upah $118 juta. Secara mengejutkan, Howard saat itu menolak kontrak besar tersebut. Howard saat itu malah memilih untuk bermain di Houston Rockets, tim yang menawari kontrak dengan upah yang lebih kecil dari Lakers. Tanggal 30 Oktober 2013 pun menjadi debut pertama Howard dengan Rockets. Pada pertandingan Rockets pertamanya ini, Howard tampil sangat baik dengan sumbangan 17 poin, 26 rebound, dan 2 blok. Timnya juga saat itu berhasil mengalahkan Hornets dengan skor 96-83. Secara keseluruhan, Howard tampil dengan baik di musim Rockets perdananya ini. Rockets yang dipimpin oleh James Harden dan Dwight Howard juga berhasil menembus babak playoff. Tapi sayangnya, mereka saat itu tidak bisa melangkah jauh di sana, karena mereka saat itu kalah dari Blazers di ronde pertama dengan skor 4-2. Di musim selanjutnya, Howard pun masih tampil bersama Houston Rockets. Musim 2014-15 ini merupakan musim yang agak sial untuk Howard. Pada musim 2014-15 ini, Howard mengalami cedera, sehingga ia pun hanya dapat bermain pada 41 pertandingan di musim reguler. Untungnya, Howard berhasil sembuh dari cedera di saat yang tepat. Pada tanggal 25 Maret 2015, Howard pun dinyatakan sembuh dan bisa bermain lagi. Dan ini artinya, ia pun juga bisa bermain di babak playoff. Playoff 2015 ini merupakan prestasi playoff tertinggi yang berhasil diraih oleh Dwight selama berseragam Rockets. Pada tahun 2015 tersebut, Howard dan timnya berhasil mencapai final wilayah barat, atau yang bisa disebut juga NBA Semifinals. Sayangnya, mereka saat itu tidak bisa lanjut melangkah ke NBA Final. Itu karena mereka saat itu kalah di final wilayah barat dari Golden State Warriors dengan skor 4-1. Howard total bermain selama 3 musim bersama Houston Rockets. Dan selama itu, Howard berhasil mencatatkan rata-rata 16 points per game, 11,7 rebound per game, dan 1,6 blocks per game. Usai selesai bermain di Rockets, pada bulan Juli 2016, Howard pun bergabung dengan tim lain, yaitu Atlanta Hawks. Kota Atlanta merupakan kampung halaman dari Howard, dan dengan kedatangan Howard di Atlanta Hawks ini, itu artinya kini Howard pun resmi bermain untuk tim kampung halamannya. Hal paling menonjol yang dipertunjukkan Howard selama bermain di Atlanta adalah kemampuan rebounds-nya. Meski sudah melewati masa prime-nya, tetapi kemampuan rebound dari Dwight Howard ini tidak bisa kita anggap remeh. Di musim sebelumnya, Hawks hanya berada di posisi ke-24 untuk urusan total rebounds per game. Tetapi setelah Howard masuk, tim ini langsung meroket ke urutan 9. Ya, Howard memang memiliki kemampuan rebounds yang luar biasa. Bisa dibilang, rebounds merupakan senjata utama Dwight Howard selama ia bermain di NBA. Selain dapat melakukan rebounds dengan baik, Howard juga memiliki field goal yang bagus di musim 2016-2017 ini, yaitu sebesar 63%. Ia memang tidak bisa mencetak poin seperti sebanyak dulu saat di Magic, tetapi paling tidak, Howard mampu mencetak poin dengan efisien. Howard sendiri bermain dengan bagus di musim reguler. Selama bermain pada 74 pertandingan bersama Hawks, Howard berhasil mencatatkan rata-rata 13,5 points, 12,7 rebounds, dan 1,4 assist per game. Sayangnya, meski bermain bagus di musim reguler, tetapi rupanya Howard memiliki performa yang buruk di babak playoff. Pada babak playoff, Howard mengalami banyak penurunan, terutama dalam hal points. Howard tampil buruk untuk urusan mencetak angka. Ia bahkan hanya mampu mencetak double digit poin sebanyak 1 kali dari total 6 pertandingan playoff yang ia jalani.
Akhirnya, Howard dan timnya pun langsung tersingkir dari playoff. Mereka saat itu kalah dari Wizards dengan skor 4-2. Karena performa yang kurang memuaskan, khususnya di babak playoff, pada pertengahan tahun 2017, Howard pun di-trade ke tim lain, yaitu Charlotte Hornets. Di Hornets, Howard pun bertemu kembali dengan mantan pelatihnya, yaitu Steve Clifford. Steve merupakan asisten pelatih yang pernah menangani Howard dari tahun 2007 sampai 2013. Jadi, Howard dan Steve pastilah sudah memiliki hubungan yang dekat. Pada suatu wawancara, Steve mengungkapkan bahwa ia sangat senang ketika Howard datang ke Hornets. Ia berkata bahwa Howard memiliki defense yang bagus, yang mana akan sangat berguna untuk Hornets. Pertandingan terbaiknya Howard selama berseragam Hornets adalah pada tanggal 21 Maret 2018, tepatnya saat Hornets berhadapan dengan Brooklyn Nets. Pada pertandingan tersebut, Howard tampil sangat garang dengan torehan 32 poin dan 30 rebounds. Ya, ia benar-benar berhasil mencetak 30 rebounds. Dengan pencapaian tersebut, Howard pun resmi menjadi pemain ke-9 semenjak tahun 1963 yang berhasil mencetak lebih dari 30 poin dan 30 rebound di sepanjang sejarah NBA. Secara keseluruhan, Howard bermain dengan bagus di musim 2017-2018 ini. Selama bermain sebanyak 81 pertandingan bersama Hornets, Howard sukses memberi kontribusi besar lewat rebound dan defense. Di musim 2017-18 ini, Howard juga berhasil memecahkan rekor-rekor yang ada di franchise Charlotte Hornets, mulai dari total rebound terbanyak dalam satu musim, defensive rebound terbanyak dalam satu musim, double-double terbanyak, rebound terbanyak dalam satu pertandingan, dan lain sebagainya. Howard rupanya hanya bermain selama satu musim bersama Hornets. Pada pertengahan tahun 2018, ia pun menandatangani kontraknya dengan tim baru, yaitu Washington Wizards. Musim 2018-19 bersama Wizards ini merupakan salah satu musim tersial bagi Howard. Pada musim pertamanya dengan Wizards ini, Howard mengalami banyak sekali cedera, membuatnya harus absen pada hampir seluruh pertandingan di musim tersebut. Absennya Howard di musim 2018-19 ini jelas berpengaruh besar terhadap Wizards. Howard merupakan salah satu rebounder dan defender utama Wizards di musim tersebut. Dan ketidakhadiran Howard jelas melemahkan kekuatan Wizards. Howard total bermain pada 9 pertandingan di musim 2018-19 ini. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 12,8 points, 9,2 rebounds, dan 0,4 assists per game. Karena merasa kurang puas dengan penampilan Howard, pada bulan Juli 2019, manajemen Wizards pun men-trade Howard ke tim lain, yaitu Memphis Grizzlies. Belum sampai 2 bulan bersama Grizzlies, pada tanggal 24 Agustus 2019, Howard pun dilepas oleh Grizzlies, membuatnya kini tidak memiliki tim sama sekali. Setelah dibuang oleh Grizzlies, pada bulan Agustus 2019, Howard pun bergabung dengan Los Angeles Lakers. Kedatangan Howard ke Lakers ini merupakan berita besar saat itu, karena seperti yang kita tahu, Howard dulu pernah memiliki masalah dengan Lakers, khususnya dengan Kobe Bryant dan para fans Lakers. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di musim 2019-2020 ini, Howard berperan sebagai role player biasa. Ia kini bukanlah seorang starting center lagi di timnya. Ia kini berperan sebagai center pelapis yang bertugas mengirim kontribusi dari bangku cadangan. Secara keseluruhan, Howard tampil dengan bagus bersama Lakers. Ia memang tidak memiliki statistik yang luar biasa, tetapi penampilannya di Lakers benar-benar memuaskan. Saat ini, Howard masih bermain di Lakers. Ia juga dipastikan akan ikut bermain bersama Lakers di playoff 2020. Playoff 2020 ini sendiri merupakan playoff yang penting bagi Howard, karena di playoff 2020 ini, Howard yang bergabung dengan LeBron dan Anthony Davis memiliki kesempatan besar untuk menjadi juara NBA. Baiklah, itulah tadi biografi dari rebounder dan defender hebat NBA, Dwight Howard. Meski kualitasnya sudah mulai menurun, tetapi Howard tetaplah berpredikat sebagai salah satu role player terbaik di NBA. Ia jelas masih memiliki beberapa tahun lagi di NBA, dan kita lihat saja bagaimanakah perjalanan selanjutnya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.